Hai teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Dan kamu masih bertemu lagi sama aku, Irene Lipesik. Dan masih berada di channel Hai Iren. Untuk teman-teman yang habis ini mau tampil sebagai seorang MC atau pemandu acara dan ngalami grogi, well, gimana cara mengatasinya? Simak tips dari aku ya. Kak, aku grogi nih, besok harus nge-MC. Kak, aku bingung nih harus mulai gimana. Aduh, kak, aku deg-degan kayak aku gak bisa. Perasaan seperti itu wajar banget kok, gengs. Aku pernah bahas di videoku yang ini tentang beberapa cara untuk mengatasi grogi atau nervous ketika harus berbicara di depan umum. Nih ya, biasanya kalau Iren udah dapet job untuk nge-MC, yang Iren lakukan adalah yang pertama, mencari sedetail-detailnya informasi ke pihak panitia yang terkait tentang konsep acara tersebut, durasi waktu, kemudian audiensnya siapa aja, dress code-nya apa, rundown acaranya apa, kemudian job atau tugas kita sebagai seorang MC itu ruang lingkupnya seperti apa. Kamu wajib mendapatkan informasi yang detail supaya nggak sampai salah-salah. Jadi aku pernah nih ada kesalahan ya. Duh, kalau inget-inget tuh malu. Waktu itu masih kuliah sih, kedapetan job nge-MC. Dan Iren pede aja sih, nggak tanya sama panitia, weh ini acaranya kayak gimana, kostumnya gimana. Akhirnya saltum men, alias salah kostum. Teman-teman pasti tahu kalau acara buka puasa yang resmi itu pakai busana tertutup. Dan aku dateng dong ke sana cuman pakai kemben sama celana jeans men. Aduh gila sumpah. Dan itu malunya bukan main. Untung panitianya itu sigap dan ternyata masih ada baju cadangan, baju yang bisa dipakai sesuai dengan tema acara tersebut. Dan sejak saat itu aku mulai berkoordinasi dengan pihak panitia. Dan tips yang kedua dari aku adalah datang lebih awal sebelum acaranya mulai. Bisa 1 jam sebelum acaranya. Jangan sampai ngaret ya atau terlalu mepet. Bahkan acara sudah harusnya mulai, MC-nya belum datang. Wah, besok udah di skip, nggak bakal dipakai lagi loh. Jadi pastikan kita ini profesional dan beretitude. Minimal kita sudah datang di tempat 1 jam sebelum acara mulai. Buat apa sih kak harus datang on time? Weh, banyak banget loh keuntungannya kalau kita datang lebih awal. Yang pertama, kita bisa tahu dan menyesuaikan diri dengan lokasi atau area tempat kita nge-MC nanti. Kita bisa tahu misalnya, oh panggungnya di sini, kemudian area peserta duduk di sebelah situ, sisanya ternyata booth acara-acara. Yang kedua, kita bisa ngetes mikrofon. Jadi kita bisa tahu volume kita seberapa, jarak kita seberapa, area kita ketika blocking nanti berdirinya sampai mana-mana kita bisa tahu. Dan yang ketiga, kita juga bisa koordinasi dengan pihak panitia kebutuhan kita apa aja. Lalu kita juga bisa mengkonfirmasi ulang, oh oke ya, sudah fix ya, peserta di sini, rundown acara seperti ini, kita lebih mantep ketika akan tampil di depan. Hindari jam karet ya guys, karena kita ini pemandu acara, bukan sponsor acara. Asik. Kalau kita punya attitude yang baik, kita juga on time, kita profesional, nextnya pasti kita bisa dipakai lagi. Tips ketiga dari aku, supaya kamu nggak grogi, pastikan kamu sudah punya cue card yang lengkap. Di dalam cue card pastinya sudah tercantum rundown acara, kemudian nama-nama atau vendor yang terkait, dan koordinasikan ulang dengan pihak panitia untuk pengucapan nama dan gelar. Jangan sampai kita salah baca. Atau akan lebih bagus lagi kita mengkonfirmasikan langsung ke orang tersebut. Cue card itu bisa nolong kamu ketika kamu lagi lupa sesuatu atau lagi ngeblank. Misalkan Mbak Bro, Mas Bro, atau Dek Bro ini mau tampil sebagai seorang MC dan kalian bukan tipe orang yang bisa mengimprovisasi, di dalam cue card kalian bisa tulis selengkap-lengkapnya. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan para hadirin yang kami hormati. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dikumpulkan bersama-sama. Jadi kalau emang kalian ini bukan tipe yang bisa mengimprovisasi, tulislah selengkap-lengkapnya di dalam cue card tersebut. Kalian tinggal baca aja, cuma jangan matanya itu hanya melihat cue card, tapi juga harus melihat ke arah audiens.
Sedangkan kalau kalian adalah tipe yang mudah untuk improvisasi, jadi kata-kata itu ngalir gitu aja kan, ya udah bikin aja poin-poin penting di dalam cue card. Kalian tinggal improvisasi dengan poin-poin penting yang sudah tercantum. Dan tips yang keempat dari aku dan akan terus aku ulang-ulang di setiap konten adalah berpikir positif. Ingat, banyak yang mendukung dan mendoakan kamu berhasil membawakan acara. Jadi jangan lagi berpikir, aku pasti gagal. Acara ini pasti gak berhasil deh kalau aku yang MC. Waduh, partner MC ku satunya udah keren banget, pasti gak cocok sama aku. Hindarkan pikiran-pikiran seperti itu. Kalian harus yakin kalau kalian itu bisa. Kalau enggak, ya gak mungkin orang lain mempercayakan acara ini ke kamu. Yakin bahwa ini adalah kesempatan kamu untuk bisa praktek berbicara di depan orang banyak. Grogi atau nervous itu adalah hal yang wajar dan dialami semua orang. Lawan rasa grogi itu dengan berani memulai. Setelah itu, terus memperbaiki diri, mengupgrade diri, dan menjadi lebih baik lagi. Seiring berjalannya waktu dan jam terbang, kamu pasti bisa mengatasi rasa grogi tersebut. Jadi, seorang MC itu tidak hanya dibutuhkan skill, wah merdu ya suaranya, wih cantik ya, cakep ya. Tapi lebih dari itu, kita membutuhkan soft skill yang lain, yaitu bagaimana kita bisa peka ketika menghadapi kendala-kendala saat tampil di depan umum. Ada miss sama acaranya. Mbak Raisa yang seharusnya nyanyi jam segini ternyata belum bisa tampil. Nah, kamu yang nyanyi. Salah. bukan kamu yang nyanyi. Maksudnya ya kita harus bisa mengkondisikan cepat-cepat koordinasi sama panitia. Ini yang mau tampil duluan apa, acara yang mau maju apa, atau diberikan icebreaker atau gimmick seperti apa. Jadi kitanya harus pintar-pintar memberikan solusi pada acara. Jangan hanya pasif bro, tetapi kita harus aktif ketika kita menjadi seorang MC. Wah, Mbak Iren udah jago nge-MC. Dulunya pun sama kayak kalian. Iren awal-awal nge-MC itu juga grogi kok. Juga textbook, pegang apa gemeter, pegang mikrofon kudu tak lempar. Sama guys, sama. Aduh, itulah yang bisa Iren bagikan untuk teman-teman semua. Dan di video berikutnya Iren akan berbagi lebih banyak lagi tentang tips seputar public speaking, tentang pengisi suara dan juga YouTuber. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dadah. Ketika kita langsung grogi atau nervous atau gak yakin, ingat, kalau satu step kita bisa melalui, yakin bahwa step-step berikutnya kita pasti bisa. Kalau orang nunjuk kita untuk membawakan acara tersebut, artinya kita mampu. Tinggal kitanya sendiri yakin atau enggak. Dadah! Cut, ulangi. Dadah! Kopi wis karek separuh guys. Ini durasi sudah 17 menit 45 detik ya. Lumayan cepet loh ini, termasuk biasanya syuting tuh sampai 30 menit gengs. Mumpung lagi moncer otaknya. Grogi itu adalah hal yang wajar dan semua orang pasti pernah mengalaminya. Hanya setiap saat kita harus belajar dari rasa grogi itu. Kita dituntut juga harus punya skill bagaimana kita membawakan. Jadi MC itu harus peka ya ketika ada kendala pada sebuah acara susunan. Jadi MC itu harus peka ya ketika ada miss pada rundown acara atau ada something, kita harus cepat menutupinya dengan apa ya?